Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fafduluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha adza imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis yang saya bacakan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu memiliki 70 sekian cabang lebih. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan sesungguhnya malu, sifat malu ini sebagian dari iman. Jadi kita bisa perhatikan yang tertinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Yang terendah berkaitan dengan keselamatan manusia. Sehingga Allah jadikan salah satu takaran iman menyingkirkan duri dari jalan. Ini duri, Pak. Dan duri ini hanya ada ketika di dunia mencelakakan orang lain. Bapak-bapak pikirkan, ternyata bapak-bapak telah melaksanakan amalan yang paling tinggi, yaitu menyelamatkan orang lain bukan dari duri, tapi dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mendakwahkan kalimah la ilaha illallah. Dan sifat malu adalah sifatnya orang yang beriman. Kemarin saya di India, ada salah seorang mufti. Mufti itu sudah hafal hadis, kemudian hafal ribuan hadis, dia pun hafal Al-Quran. Beliau adalah salah satu murid daripada muridnya Maulana Ilyas rahmatullahi. Dan hadirin, hanya kitab-kitab yang lama itu yang ada di India. Beliau menyampaikan satu muzakarah di mana beliau menyampaikan sesungguhnya ketika jasad Nabi Adam sudah jadi, yang diciptakan dari beberapa tanah yang warnanya berbeda-beda. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh melalui ubun-ubun, maka kalau bapak-bapak lihat bayi yang empot-empotan ubun-ubunnya, itu jalan masuknya ruh. Beliau sampaikan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ketika ruh akan dimasukkan ke dalam jasad Nabi Adam, maka ruh bertanya 3 kali, ya Allah, apakah aku harus masuk ke tempat gelap itu? Sampai 3 kali. Maka kemudian ruh itu setelah 3 kali bertanya, maka dia masuk secara terpaksa. Ulama mengatakan, hadirin yang mulia, seandainya ruh tersebut ketika diperintahkan masuk secara sukarela, maka ketika seseorang meninggal dunia, maka ruh itu akan sukarela keluar dari tubuhnya. Tapi karena masuknya dengan terpaksa, maka hadirin, keluarnya setiap ruh dari jasad begitu dahsyat susahnya, Pak. Pernah melihat orang sakaratul maut? Masya Allah, tersiksa hadirin. Karena apa? Saking susahnya keluarnya itu ruh. Para nabi merasakan, bagaimana ada nabi yang bersaksi bahwa ketika ruh akan keluar dari tubuh seperti halnya domba yang dikuliti hidup-hidup. Ada nabi yang berkata ketika ruh keluar dari tubuh seperti sayatan pedang, lebih daripada 70-80 sayatan pedang. Ajib, Pak. Karena apa? Karena ruh masuknya secara terpaksa. Nah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika ruh setelah masuk secara sempurna, maka yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam adalah alhamdulillah. Setelah beliau bersin, beliau mengucapkan alhamdulillah atas ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjawab dengan yarhamukallah,
Dan ini menjadikan salah satu syariat dalam agama kita, hakul muslimi ala muslim khamsun. Dan salah satunya adalah radus salam. Yang salah satunya lagi kemudian watasmitu tasmit. Jadi ketika ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka hak bagi orang yang bersin terus harus dijawab bersinnya dengan ucapan yarhamukallah. Nah hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Adam bersin, maka beliau melihat daripada 4 cahaya, kemudian 4 kegelapan. Maka Nabi Adam kebingungan, ditanya kepada 4 kegelapan tersebut. Terhadap kegelapan pertama ditanya, wahai kegelapan, siapakah engkau? Maka kegelapan yang pertama menjawab, sesungguhnya aku adalah marah dan tempatku ada di dalam otak. Jadi marah itu merupakan kegelapan, Pak. Maka kemudian kegelapan yang kedua ditanya, siapakah engkau? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan letakku ada di dalam mata. Kemudian kegelapan yang ketiga ditanya, siapakah engkau? Aku adalah penyakit dan tempatku ada di dalam badan. Kegelapan yang keempat ditanya pula, siapakah engkau? Aku adalah dunia dan tempatku ada di dalam hati. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya terhadap 4 cahaya. Cahaya pertama ditanya, siapakah engkau? Maka jawaban daripada cahaya yang pertama, aku adalah akal dan tempatku ada di dalam otak sebagaimana marah. Ketika aku masuk ke dalam otak, maka marah yang akan keluar. Jadi harus didahulukan akal. Lihat orang marah hadirin, orang marah selalu kehilangan akalnya. Maka orang yang beriman ketika marah diharapkan menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Kemudian cahaya yang kedua ditanya, siapakah engkau? Aku adalah malu dan tempatku ada di dalam mata sebagaimana halnya nafsu. Jika aku masuk ke dalam mata, maka nafsu yang akan keluar. Maknanya tidak dalam satu tempat tidak bisa ada 2 sifat. Yang ketiga ditanya cahaya, wahai cahaya, siapakah engkau? Aku adalah kesehatan dan tempatku ada di dalam badan. Ketika aku masuk ke dalam badan, maka penyakit yang akan keluar. Maknanya hadirin, kalau kesehatan masuk ke dalam badan, penyakit yang akan keluar. Kalau penyakit yang masuk ke dalam badan, apa yang akan keluar? Kesehatan. Nah cahaya yang terakhir, yang keempat ditanya, siapakah engkau? Maka cahaya tersebut menjawab, aku adalah iman dan tempatku sebagaimana dunia, yaitu ada di dalam hati. Jika aku masuk ke dalam hati, maka dunia yang akan keluar. Nah hadirin yang mulia, Allah tidak mengkehendaki bahwa dalam setiap hati manusia ada 2 kecintaan. Yang ingin Allah adalah kecintaan mutlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, walam yabisu imanahum bizulmin. Jadi orang-orang yang beriman ini tidak mencampur adukan kezoliman dengan kesyirikan. Kezoliman di situ adalah kesyirikan. Apa jaminan Allah bagi orang yang tidak mencampur keadukan keimanan dengan keduniaan? Maka jaminannya adalah ketenangan. Ketenangan, Pak. Bapak-bapak merasakan nggak 3 hari tiba-tiba tenang? Sebelum keluar 3 hari masalah kerjaan dipikirkan, masalah istri, masalah anak. Tapi ketika keluar 3 hari tiba-tiba semua perasaan itu Allah hilangkan. Jaminan Allah bagi orang yang belajar atas usaha iman, hatinya hanya akan benar-benar dipenuhi dengan iman. Jadi keraguan-keraguan tadi Allah hilangkan. Ini ajib, Pak. Bapak-bapak keluar 3 hari ini hadirin yang mulia, bukan keluar main-main, bukan, Pak. Bisa jadi asbab tangisan bapak-bapak ketika keluar 3 hari. Ada di dunia ini beberapa orang mendapatkan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini hadirin. Karena usaha dakwah adalah usaha menghasilkan hidayah. Dan usaha dakwah adalah pasti lebih daripada kepastian hadirin. Jauh lebih pasti daripada sinar matahari pagi. Matahari terbit di pagi hari, tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan sinarnya karena terhalangi oleh awan. Tapi usaha dakwah, barang siapa yang melangkah kakinya untuk dakwah, maka Allah jaminkan turun hidayah, terletak kepada kehendak Allah di mana turunkan itu hidayah. Harus yakini, Pak. Engke bapak-bapak di surga tiba-tiba aya orang nyamperkeun, nuhun Kang Ustad, saya jadi bisa masuk Islam. Kapan saya mengislamkan kamu?
Kita nggak sadar Pak, ternyata asbab gerak kita menjadikan seseorang masuk agama Islam. Ini hidayah hadirin. 4 perkara tentang hidayah kita nggak perlu tahu Allah memberikan hidayah kepada siapa saja. Kita tidak perlu tahu Allah turunkan hidayah di mana saja. Kita nggak perlu tahu caranya bagaimana Allah memberikan hidayah terhadap seseorang. Yang penting kita dakwah saja, yakini dengan dakwah akan Allah turunkan hidayah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana hidayah paling besar turunnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hanya 2 tempat di atas muka bumi yang Allah jadikan tempat terbesar asbab tersebarnya hidayah seluruh alam. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah rumahnya orang yang beriman. Kenapa masjid hadirin? Karena masjid adalah sebaik-baiknya tempat. Tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah selain masjid. Maka sekarang tanamkan oleh bapak-bapak dalam hati kita, dalam fikir kita, bahwa rumah saya bukan rumah yang ditempati istri saya, rumah saya bukan rumah yang ditempati oleh anak saya, tapi rumah saya adalah masjid, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli taqin. Masjid ini adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Wa taqaffalallahu liman kana masjidu baitahu birauhi wa rahmah. Dan Allah menjamin bagi siapa saya yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, jaminannya berupa rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang. Allah hanya menurunkan 1 rahmat ke dunia hadirin. Sisanya 99 Allah akan sempurnakan di akhirat. Dengan 1 rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi, seekor singa yang lapar 2-3 hari dia tidak makan, ketika dia mempunyai anak maka dia tidak akan memakan anaknya karena rahmat Allah. Padahal hari-hari dia makan daging, hari-hari dia lapar, harus memenuhi hawa nafsunya dalam hal makan dengan daging. Tapi dengan rahmat Allah tidak ada satupun singa yang mampu memakan anaknya sendiri. Karena apa? Karena rahmat. Tapi ketika manusia dicabut rahmat oleh Allah, maka hari ini bisa kita saksikan tidak sedikit ibu yang membuang anaknya. Karena apa? Rahmat Allah tercabut. Maka orang yang seperti itu, hadirin yang mulia, jauh lebih rendah daripada binatang. Hadirin, ukuran daripada kecintaan, kasih sayangnya Rasulullah terhadap ini umat 70 kali lebih banyak daripada seorang ibu sayang terhadap anaknya. Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu majelis, tiba-tiba Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian golongan orang-orang yang mulia?" Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, tentu saja para malaikat adalah makhluk yang paling mulia." Maka apa jawaban Rasulullah? Bagaimana mereka tidak mulia? Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka hanya untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan itu. Maka para sahabat menjawab lagi, kalau begitu orang-orang yang paling mulia adalah Nabi dan Rasul, karena mereka diutus untuk menyampaikan agama terhadap manusia. Maka Rasulullah menjawab, bagaimana para Nabi dan Rasul tidak mulia? Karena memang tugasnya adalah menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah lama menundukkan kepalanya sambil meneteskan air mata. Hadirin yang mulia, ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah, tahukah kalian bahwa golongan yang mulia itu adalah umatku yang jauh lahir daripada zamanku. Dia tidak pernah melihatku dengan matanya, tapi mereka beriman kepada aku. Bapak-bapak, Pak, antum-antum Pak, semuanya, antum-antum bisa nangis karena sunnah Pak. Antum-antum sebenarnya yang dirindukan oleh Rasulullah, dan ini yang membuat Abu Bakar cemburu hadirin. Sampai Rasulullah mengatakan, tuba, sungguh beruntung liman amanabi, orang yang beriman kepadaku, waroni marotan. Beliau mengucapkannya 1 kali. Tapi Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Beliau mengatakan sampai 7 kali, tuba, 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 sampai 7 kali. Sungguh beruntung, 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 beruntung. Liman amanabi, orang yang beriman kepadaku namun matanya tidak pernah melihatku. Ajib.
Wadidtu ani lakitu ikhwani. Aku rindu terhadap saudaraku, kata Nabi. Maka para sahabat hari itu cemburu dan bertanya, ya Rasulullah, kami saudaramu. Awalaisa nahnu ihwanuk, bukankah kami saudaramu? Lah, kata Nabi, bukan. Saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, namun mereka tidak pernah ada kesempatan berjumpa dan melihatku. Hadirin, bapak-bapak harus yakin, Pak. Ulama kita mengatakan satu orang menghidupkan sunnah Nabi, maka hari ini Rasulullah tersenyum-senyum. Hadirin, berapa banyak orang hari ini yang meninggalkan sunnah, Pak? Datang sholat Jumat pakai lepis, Pak. Datang sholat Jumat tidak menggunakan penutup kepala. Hadirin, tidak ada yang mengingatkan. Sementara Rasulullah rindu terhadapnya. Hadirin, tapi asbab bapak-bapak keluar 3 hari, bapak-bapak mengenal sunnah, maka Allah tanamkan sifat ingin menyampaikan terhadap orang yang belum tahu. Asbab siapa, Pak? Asbab risau Nabi. Nabi itu nggak pernah memikirkan dirinya sendiri. Hadirin, bahkan sampai di sakaratul mautnya, apa yang terucap dari lisannya kecuali umat. Hadirin, hari ini orang banyak lupa terhadap umat. Hadirin, lebih banyak berhajat terhadap keinginan diri sendiri, terhadap harta, memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta. Hadirin, padahal kita tahu bahwa dunia hanyalah seperti bangkai. Hadirin, kenikmatan dunia tidaklah lain seperti jarak daripada lidah sampai ke tenggorokan, gak ada lagi. Rasulullah jauh memikirkan hal itu. Hadirin, bagaimana setiap umatnya masuk daripada surganya Allah. Nah, maka bapak-bapak hadirin yang mulia, belajar 3 harinya ini kita punya tugas khusus. Apa tugas khususnya? Menghidupkan amal masjid. Untuk apa? Dijadikan masjid kita sebagai asbab hidayah dalam sekitar tetangga-tetangga kita. Meluangkan waktu untuk masjid. 1 bulan bapak-bapak mengorbankan waktu 3 hari. Tapi untuk meluangkan waktu setiap harinya bapak-bapak hanya dituntut 2,5 jam saja, Pak. Kenapa harus seperti itu, Kang Yuri? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah? Hadirin, 13 tahun Rasulullah mendakwahkan iman di kota Mekah. Ketika hijrah, apa yang beliau lakukan? Yang pertama Rasulullah lakukan adalah membangun masjid. Dan ini menjadi tugas-tugas kita, hadirin yang mulia. Tapi tong salah paham, bapak pulang 3 hari tiba-tiba membangun masjid di sebelah masjid. Nanti orang salah paham, Pak. Maksudnya membangun masjid, sekarang kita bersyukur masjid sudah banyak. Tapi maksud daripada membangun masjid, kita mewarnai lingkungan masjid dengan amal-amal agama. Hadirin, mungkin masjid kita cuma hidup sholat berjamaah, maka kita tambah dengan taklim. Mungkin taklimnya sudah hidup seminggu sekali dengan ustadznya, kita buat taklim harian dengan fadilah-fadilah amal. Mungkin sholat berjamaahnya kurang, maka kita bergerak untuk umat agar sholat berjamaah di masjid kita. Bersedia insya Allah. Membangun masjid dengan mewarnai lingkungan masjid dengan amal-amal agama. Yang kedua yang Rasulullah lakukan adalah menghidupkan masjid dengan 4 amalan. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah, dan khidmat. Nah, bapak-bapak meluangkan waktu, belum sanggup 2,5 jam, maka bapak-bapak luangkan setiap hari 1/2 jam saja. Tapi niatkannya 2,5 jam. Untuk mengawalinya 1/2 jam. Buat amalan khusus di masjid kita dengan amalan apa saja yang bapak-bapak bisa lakukan. Mau baca Al-Quran, mau taklim, dengan niat dihadiahkan semuanya untuk umat. Barang siapa yang menghadiahkan amalan untuk umat, maka Allah akan cukupi daripada keinginan-keinginannya. 1/2 jam berat nggak, Pak? Enggak. Cari waktu khusus di mana bapak-bapak enggak sibuk. Luangkan waktu 1/2 jam. Saya akan baca Al-Quran 1/2 jam, niatkan untuk umat. Berikan kepada umat, apalagi terhadap orang-orang yang kita benci, orang-orang yang pernah membenci kita. Berikan daripada amalan-amalan kita. 1/2 jam saja, Pak. Hari ini kita sudah terbiasa memberikan waktu sisa untuk Allah. Sibuk kerja, sholat diakhir-akhirkan. Dengan perasaan saya bangga sudah sholat, padahal hakikatnya dia telah memberikan waktu sisa kepada Allah. Dia membaca Al-Quran setiap hari, tapi membaca Al-Qurannya karena atas keinginan hawa nafsunya. Ada waktu luang dia buka mushaf Al-Quran, tidak ada waktu luang dia tidak membuka Al-Quran. Waktunya hanya sesuai keinginannya. Maka orang yang seperti ini bagus, tapi dia memberikan waktu sisa kepada Allah.
Maka orang yang paling baik adalah menistiqomahkan waktu sebagaimana istiqomahnya dia sholat. Dia punya niat dalam hatinya, saya akan membaca Al-Quran setiap hari setelah selesai sholat. Saya niat, ya Allah, 5 ayat setiap hari. Melatih diri kita berjanji kepada Allah, walaupun apapun yang terjadi, ketika saya membaca Al-Quran, dunia datang, saya akan tolak, saya akan utamakan ini. Maka orang yang seperti ini yang akan diistiqomahkan dalam satu amalan. Jadi jangan pernah terbiasa memberikan waktu sisa buat Allah. Mujahadah hadirin. Maka begitu pun meluangkan waktu untuk masjid. Cari waktu yang tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan kita. Khususkan semuanya untuk agama. Bersedia insya Allah. Nah hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa jaminan bagi orang yang menghidupkan amal-amal masjid? Yang pertama, rezekinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang beriman hadirin menggunakan akalnya untuk melihat kebesaran Allah. Orang kafir menggunakan akalnya untuk melihat kebesaran dunia. Orang yang beriman menggunakan akalnya, 1 ditambah 1 bukan 2, 1 dikurangi 1 bukan 0. Tapi orang yang beriman ketika melihat hitungan 1 dikurangi 1, maka dia jawab 10. Saya punya 1 uang 10.000, saya berikan, sedekahkan, maka saya akan mendapatkan jaminan 10 kali lipat dari Allah. Biasakan seperti itu hadirin. Menafikan, membohongkan apa yang kita lihat dan meyakini daripada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat orang yang beriman adalah meyakini daripada yang gaib. Nah hadirin yang mulia, buat amalan-amalan tadi. Kemudian dibalik, nanti setelah kita pulang, terlebih dahulukan daripada akhlak, Pak. Saya titip kepada teman-teman yang sudah ikut usaha ini, jangan fanatik, Pak. Fanatik terhadap agama boleh hadirin. Jangan fanatik terhadap orang lain untuk memaksakan mereka mengamalkan agama. Jangan membenci orang yang maksiat. Orang yang diterima amal dakwahnya hadirin, hatinya bukan membenci orang yang maksiat, melainkan pandangannya Allah akan buat lembut terhadap ahli maksiat. Maka hatinya penuh kerisauan, ya Allah, bagaimana teman saya yang masih mabuk lepas dari mabuknya. Bukan membenci dengan mengkafirkan, membuat dirinya seakan-akan ahli neraka, bukan, Pak. Sempurnanya iman seseorang hadirin adalah sebagaimana akhlaknya. Orang lain nggak tahu, Pak, kita tahajud malam tadi. Orang lain nggak tahu kegiatan kita 3 hari. Tapi ketika kita pulang, yang dilihat orang lain adalah akhlaknya. Maka bapak-bapak perlihatkan akhlak yang baik. Jangan sampai kita pulang 3 hari kita menjadi momok yang menakutkan di keluarga kita, terutama di istri kita, Pak. Apa ini suami saya keluar 3 hari jadi kasar seperti ini? Apa ini anak saya keluar 3 hari jadi membangkang seakan-akan sudah paham dengan agama? Perlihatkan akhlak yang baik hadirin. Yang sudah punya istri, bapak-bapak pulang ke rumah, ini dengarkan, Pak. Takaran iman sampai disejajarkan dengan perlakuan yang baik terhadap wanita hadirin. Akmalul mu'minin, sempurnanya iman seseorang, ternyata letaknya apa hadirin yang mulia? Yang paling baik akhlaknya, kata Nabi. Dan Nabi katakan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Itu dalam satu hadis rangkaian seperti itu hadirin. Maka nanti bapak-bapak pulang menjadi orang yang lebih lembut terhadap istri. Uang yang ada di saku kita gunakan, Pak. Cari anggur yang terbaik, cari buah yang terbaik. Ulang momen-momen jahiliyah pacaran kita dulu hadirin. Sempurnakan dalam kehidupan pernikahan, buat lagi masa pacaran hadirin. Wah, saya punya nyisanya ini cuma 2.000, tapi cukup untuk 2 butir anggur. Pulang beli anggur. Assalamualaikum. Pulang ke rumah jangan langsung ke rumah. Sunnahnya adalah datang kepada masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, doakan dulu umat, baru pulang ke rumah. Bersedia insya Allah? Jangan langsung masuk rumah, gunakan adab rumah. Assalamualaikum, sholawat dulu. Jangan langsung masuk. Ketika istri sudah menjawab baru nanti terkesan, Masya Allah, apa yang berubah terhadap suami saya? Maka ketika berhadapan dengan istri, luapkan kerinduan selama 3 hari terhadap istri. Ambil tangannya, cium keningnya, minta maaf.
Mungkin selama ini kita terlalu banyak kepada dosa terhadap istri kita. Mungkin kita sering membentaknya. Mungkin selama ini kita tidak pernah jadi contoh yang baik. Wahai istriku, maafin saya. Selama perkawinan kita saya belum pernah membahagiakan kamu. Saya sering memberikan beban, memberatkan lagi dengan anak, tidak pernah mencukupi daripada nafkah. Maafkan saya. Saya demi Allah berjanji akan menjadi suami yang jauh lebih baik hari ini. Izinkan saya membuat sesuatu yang romantis, sebagaimana Rasulullah romantisnya dengan Aisyah. Apa-apaan sih ini? Apa-apaan sih? Walaupun canggung paksa, perintahkan buka mulutnya, maka suapin dengan anggur tadi. Maka kelembutan tangan antum hadirin bersamaan masuknya satu butir anggur akan menjadi asbab hidayah terhadap istri kita. Apalagi kalau setiap hari nyuapin istri. Ambil pekerjaan apa yang paling berat dilakukan oleh istri. Kita nggak biasa cuci baju, pulang nanti biasakan cuci baju. Kalau nggak sanggup mencucikan semuanya, cuci untuk kita sendiri. Mah, tangan mama itu terlalu kasar karena sering lama nyuci. Ini gara-gara papa, gara-gara ayah nggak pernah mencucikan baju, tangan mama jadi kasar. Tapi ini tangan yang akan menjadi saksi di akhiratnya Allah. Izinkan sekarang tangan saya sama-sama kapalan seperti tangan mama. Ambil semua pekerjaan. Kira-kira istri senang nggak, Pak? Senang. Perlakukan istri dengan mulia, sehingga hadirin yang mulia, terjadinya dialog indah yang seperti itu dilihat oleh anak-anak kita, maka ini pun akan menjadi asbab hidayah untuk anak kita. Maka tiba-tiba bulan depan, Pak, keluarnya jangan 3 hari atuh, 40 hari. 3 hari aja kayak pengantin baru pulang, apalagi 40 hari. Masya Allah. Buat keindahan hadirin. Jangan seperti mayat. Seperti mayat yang tidak dikuburkan. 1-2 hari biasa saja, lebih dari 3 hari wujudnya mulai berubah, mulai mengembang. Itu mayat yang corona, Pak, kalau nggak dikuburkan wujudnya menakutkan setelah 3-4 hari. 1 minggu tidak dikuburkan maka akan mengeluarkan bau busuk dan belatung-belatung akan keluar. Mulai telinganya copot, hidungnya copot, matanya keluar, menjadi racun daripada orang-orang yang sekitarnya. Kalau akhlak kita buruk, nggak jauh kita sama mayat, Pak. Akan jadi menakutkan di keluarga kita, akan jadi menakutkan di tetangga kita. Jangan. Begitu pula nanti bapak-bapak jadi seakan-akan tawon, Pak. Jadi tawon itu kalau pindah kemana-mana selalu membawa kebaikan, hadirin. Kalau tawon, hadirin, disediakan jutaan sampah, dalam tempat itu ada satu saja bunga yang tumbuh, maka tawon hanya akan menghampiri satu bunga, hadirin. Tapi kalau bapak-bapak jadi lalat, walaupun lalat diberikan jutaan taman bunga, di taman tersebut ada 1 tong sampah, maka lalat hanya akan menghampiri daripada sampah. Mau jadi tawon, mau jadi lalat? Tawon. Tetangga kita buruk, kiri kanan buruk, tetap kita menjadi tawon datang, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Datang silaturahmi, bawa bingkisan ke tetangga kita, kepada ahli masjid. Perlihatkan dakwah dengan ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim tanpa melihat siapa dirinya. Mau itu harakahnya ini, mau ini, jangan dilihat. Itu adalah saudara saya sebagaimana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedia insyaallah. Nah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pegang erat-erat usaha dakwah ini, Pak. Bapak-bapak ini adalah yang mahal, Pak. Bapak-bapak ini mulia, hadirin. Tidak ada satupun manusia yang tidak mulia ketika dia mengamalkan agama, hadirin. Walaupun awalnya dulu kita sebelum hijrah ada dalam kubangan kemaksiatan, ada dalam kubangan dunia, hadirin. Tapi antum tetap mulia. Sebagaimana permata yang jatuh kepada kotoran, maka dia tetap akan menjadi permata, bukan kotoran. Allah angkat dengan asbab keluarnya 3 hari, maka permata akan tetap menjadi permata. Bapak-bapak mulia, mahal. Pegang usaha dakwah ini erat-erat. Bersedia insyaallah? Jangan sampai masalah ibadah mendahului pentingnya daripada dakwah. Oh, teu bisa tuh ibadah heula. Sebelum sholat dakwah heula, sholat heula.
Dakwah dulu, makanya ada azan. Sebelum zakat fitrah, ada dakwah dulu atau langsung zakat? Dakwah dulu, dikasih tahu syariahnya semuanya. Maka tanamkan yang terpenting dalam diri kita sebelum halnya kita melaksanakan ibadah, dakwah. Bersedia insyaallah? Karena ajib ini Pak, pahala dakwah tuh. Ada salah seorang sahabat Nabi yang dia melakukan satu amalan masjid setiap harinya. Beliau meluangkan waktunya selalu berada di pojok kanan saf paling depan. Dan ternyata hadirin yang mulia, ketika para sahabat berlomba-lomba mendekatkan rumahnya kepada Masjid Nabawi, hari itu dia justru menjauhkan rumahnya daripada Masjid Nabawi. Terdengar kabarnya kepada Rasulullah, maka disampaikan ada seorang sahabat menjauhkan rumahnya daripada masjid. Panggil oleh Nabi, kenapa engkau menjauhkan rumahmu daripada masjid? Maka sesungguhnya ya Rasulullah, aku telah mendengar hadis daripada engkau bahwasanya setiap langkah ke masjid Allah akan memperhitungkannya. Maka aku membuat rumah yang paling jauh. Dalam satu riwayat mendekati pintu gerbang Madinah, jadi paling jauh, paling ujung. Untuk datang ke masjid dia membutuhkan waktu 3 jam sebelum sholat dimulai. Ini masalah sholat Pak. Bapak-bapak sekarang jadi da'i untuk sholat, jangan mendengar dulu azan, sebelum azan sudah jalan ke masjid. Ini sahabat hadirin yang mulia, 3 jam sudah ada di saf paling depan, di pojok paling kanan. Bapak bayangkan ketika sholat subuh dia datang jam berapa ke masjid? Kalau perjalanannya 3 jam. Sehingga Rasulullah selalu rindu hadirin. Namun tiba-tiba ketika satu majelis, sahabat tersebut tidak ada di saf paling depan. Para sahabat hari itu tidak ada yang faham, tidak ada yang risau terhadap salah satu sahabat yang tidak ada. Ini pentingnya ketika kita menjadi imam, bukan hanya memimpin sholat berjamaah, tapi sebelum dan sesudah sholat berjamaah, kewajiban imam adalah memperhatikan makmumnya. Maknanya bapak-bapak pulang akan menjadi imam di rumah tangga, dan di masjid pun suatu saat ketika diperintahkan jadi imam harus mau, maka perhatikan setiap makmumnya. Maka Rasulullah waktu itu bertanya, kemana salah seorang sahabatku? Para sahabat menjawab tidak tahu. Setelah sholat subuh dilakukan, maka ditanya lagi oleh sahabat, adakah yang tahu rumahnya? Beberapa sahabat tahu, maka diantarkan. Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan 3 jam sampai tiba ke rumahnya ketika waktu duha. Maka ketika datang ke rumahnya disampaikan salam, ada seorang istri yang menjawab dengan suara yang tegar, Waalaikumsalam, dan itu tahu adalah yang datang Rasulullah. Kemudian hadirin yang mulia, seakan-akan perempuan tersebut ingin memberikan sesuatu kabar yang aneh yang dia lihat terhadap suaminya. Maka dia bertanya, benarkah engkau istrinya salah seorang sahabatku? Benar. Kenapa suamimu tidak datang ketika sholat subuh? Ya Rasulullah, tadi pagi suamiku telah meninggal. Lihat keadaan wanita yang beriman, dia tegar menghadapi itu. Biasa saja, walaupun dalam keadaan bersedih, dia bisa seperti itu. Suamiku sudah meninggal, namun ya Rasulullah, aku melihat pemandangan yang tidak biasa atas suamiku ketika akan meninggal. Rasulullah paham apa yang akan disampaikannya, namun ini pelajaran bagi para sahabat yang mengikuti Nabi. Maka disampaikan apa yang terjadi ketika sakaratul maut suamimu. Maka istri dari salah seorang sahabat tadi mengatakan, sesungguhnya ketika beliau sebelum mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beliau mengucapkan, kenapa tidak yang jauh? Kenapa tidak yang jauh? Kenapa tidak yang jauh? Dengan perasaan yang seakan-akan menyesal beliau mengucapkan. Kemudian diikuti perkataan yang kedua, kenapa saya tidak berikan yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kemudian beliau pun mengatakan, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Rasulullah paham. Maka Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya sahabatku, Allah buka hijabnya di sakaratul maut, Allah tampakkan di mana posisi surga dia dan di mana letak dirinya. Jadi diperlihatkan surganya, Pak. Ketika suamimu berkata kenapa tidak yang jauh, karena Allah lihatkan setiap langkah pahalanya menuju masjid. Jadi setiap langkahnya Allah tampakkan pahalanya, sehingga orang di sakaratul maut dia menyesal, kenapa langkah saya tidak lebih jauh, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi, ternyata pahalanya besar sekali. Ini orang sudah di dalam surga tapi lebih menyesal lagi, hadirin.
Maka yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ternyata sahabat tersebut ketika akan sholat subuh dalam keadaan dingin, dia menggunakan dua pakaian. Satu pakaian yang baru di dalam, pakaian yang lama dia gunakan di luar. Bertemu seseorang yang kedinginan, dia berikan pakaian yang lama. Ternyata di sakaratul maut Allah tampakkan pahala pakaian yang lama yang diberikan begitu besarnya. Maka dia menyesal, kenapa saya tidak berikan yang baru, yang baru, yang baru. Pahalanya Allah tampakkan dan letak surganya Allah tampakkan, hadir. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Pernah ada satu orang yang lapar, datang meminta kepadanya ketika dia sarapan, dia hanya membelahkan sepotong roti. Maka dia menyesal, kenapa saya tidak berikan semuanya, semuanya, semuanya. Nah hadirin yang mulia, maknanya ulama kita sampaikan, ini pahala ibadah Allah tampakkan seperti itu, Pak. Kenapa hari itu tidak ditampakkan pahala dakwah? Karena akan tidak kuat, Pak, saking besarnya pahala dakwah. Maka bapak-bapak harus benar-benar Pak dalam dakwah. Bersedia insya Allah? Sekarang bapak-bapak ini bukan lagi da'i-da'i biasa, Pak. Tapi sebagaimana Rasul sudah menjadi utusan-utusan, karena di mana tidak ada lagi nabi yang akan turun hadirin di akhir zaman, melainkan tugas kenabian ada di pundak bapak-bapak semuanya.